Ya, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu ada kendala-kendala? Jangan sampai tidak bisa wawancara satu kali langsung pergi tidur. Aduh, semalam tidak bisa. Bah, itu bahaya Ya, itu. silakan Bapak Ibu ada kendala-kendalanya. Nanti bapaknya di rumah lagi pusing juga ikut-ikut. Malah tambah susah. Ya. Ibu Jadi Ulfa, semangat gimana Ibu terus. Ulfa? Kalau ada kendala beritahu kami. Apa kendalanya? Saya Tidak juga Pak dari Rustam bisa memberi suara solusi. Kekurangannya Ya, saya juga bisa kasih solusi. yang terkadang masih agak Gimana Bu Rusti? harus diteliti lagi, Bu. Selesai wawancaranya Sudah selesai, kemarin? Bu. Sudah, Bu. Kegiatan Ya, untuk mengisi LK21 Bu Rusti, sudah ya? dengar saya. Ya. Yang paling berat apa, Bu? Data apa Kurang yang pendengaran diambil? juga ini Bu Rusti. Di sini itu ada Bu Rusti, software namanya, sebentar saya lihatkan, Bu. Ini saya juga familiar. Octavian, Iya. Octavina. Wawancara kemarin kan Ibu ada kendala di wawancara kepala sekolah gitu. Bukan Tidak. pakar ya. Yang, Sudah ketemu? ya, yang kemarin pakarnya itu sempat beliau tidak mau, Bu, saya wawancara, ya. Hanya saya mencari dosen, Bu. Oh iya, jadi bisa dosen Bu. Kalau misalnya pakar MGMP-nya agak sibuk, kita cari gitu. Iya. Sudah. Iya, ada masukan-masukan. Kemudian nanti ada alasannya juga Ibu. Jadi alasan mengapa misalnya kalau saya memilih apalagi memilih model misalnya model ya teaching factory itu alasannya kenapa, mengapa saya memilih misalnya pembelajaran model teaching factory itu penting, misalnya seperti itu ya Ibu ya. Kenapa? Kemudian kekuatan apanya, kelebihannya apa, seperti itu. Sudah diisi ya. Ada kendala-kendala? Insya Allah tidak ada, Bu. Ya, maaf baru sampai sekolah Ibu ya. Saya akan ke atas dulu. Silakan Bapak Ibu bisa diskusi sama teman-temannya sambil saya akan berangkat ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu rekan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat ya semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Jangan sampai stamina-nya turun. Lalu apa ya? Saya kemarin karena suhu juga di Makassar kadang panas, kadang malamnya dingin, sempat demam sehari, semalam sebenarnya. Karena sehari masih sempat beraktivitas, siangnya, malamnya yang sudah mulai drop. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat-sehat. Perjalanan masih panjang, tapi yakin insya Allah semua pasti akan terlalui. Ingat ya Bapak Ibu, PPG ini bukan mencari pemenang, tapi bagaimana kita saling berdiskusi, bekerja sama dalam hal saling memberikan masukan-masukan, sehingga nanti mudah-mudahan semua yang angkatan ini elektronika bisa lulus bersama-sama, sama masuk, insya Allah sama-sama selesai semua. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan sifatnya berkompetisi, akan saling berdiskusi, karena kadang seperti ini ya, pengalaman saya yang kemarin waktu mengikuti
PG, ada teman-teman yang misalkan punya aplikasi tertentu, yang di kota misalkan yang sudah sering menggunakan aplikasi simulasi ya. Tapi saya kan termasuk juga kemarin di daerah dan hampir tidak pernah elektronika malah. Jadi teman-teman yang punya kelebihan, misalkan yang tinggal di kota yang sudah sering menggunakan aplikasi, maka kami membuka kelas Zoom bersama, narasumbernya ya teman ini yang lebih paham aplikasi misalkan. Kita belajar singkat bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi. Nah, ini berfungsi nanti di saat Bapak Ibu rekan-rekan misalkan melakukan praktik pembelajaran atau peer teaching menggunakan simulasi. Jadi bisa lebih bisa lebih menguasai. Itu masukan. Ada juga kadang kemarin juga saya ada yang teman yang lebih ini di pengeditan video, maka kami membuka Zoom sesama mahasiswa, pematerinya itu ya yang paham. Jadi saling sharing lah. Bisa jadi ada informasi aplikasi-aplikasi terbaru yang bisa digunakan atau teknik-teknik bagaimana yang bisa digunakan. Sering-seringlah berkomunikasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai semua, insya Allah bisa. Mungkin ada teman-teman yang sudah siap mempresentasikan tabel kelima ya. Saya, Pak. Silakan Bu Ulfa. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan Bu, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, sudah. Mohon izin saya memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan analisis alternatif solusi dari LK 2.1. Di sini berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi mengenai akar penyebab yaitu gerakan literasi dan numerasi di sekolah yang belum berjalan dengan baik berdasarkan hasil kajian literatur jurnal pendidikan, buku referensi, dan hasil wawancara diperoleh, yaitu untuk model pembelajaran di sini ada problem based learning, kemudian ada project based learning, kemudian model gradual release of responsibility, dan untuk media pembelajarannya ada software Capri 3D V2. Nah, di sini yang pertama mengenai problem based learning, itu mengapa di sini saya mengangkat based learning karena berangkat dari literasi dan numerasi yang berhubungan dengan kegiatan praktik juga di kelas, bahwa model pembelajaran yang cocok adalah problem based learning. Pembelajaran ini kan berpusat pada siswa, yang mana nanti siswa itu dilatih untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan kajian, dan mendokumentasikannya. Kemudian untuk problem based learning ini punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dengan mengaplikasikan model problem based learning ini, pembelajaran pasti akan berpusat pada siswa. Kemudian siswa juga nanti akan lebih familiar dengan soal-soal yang disajikan dalam permasalahan yang kontekstual. Di sini nanti siswa itu dilatih untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan kajian, dan mendokumentasikannya. Kekurangan dari problem based learning ini adalah di sini model pembelajaran ini cukup kompleks sehingga membutuhkan kesiapan guru dan siswa. Yang kedua yaitu model pembelajaran project based learning. Di sini mengapa saya mengambil project based learning?
Dikarenakan pada kurikulum Merdeka, melalui penguatan P5 itu diharapkan dapat terciptanya sebuah proyek pada pembelajaran. Nah, jadi di sini pada proyek based learning ini nanti berkaitan dengan kondisi real yang siswa diharuskan dikaitkan dengan hal-hal yang nyata. Kelebihannya dari model pembelajaran ini dapat meningkatkan siswa dalam pemecahan masalah proyek, kemudian dapat meningkatkan kolaborasi siswa pada PJBL yang bersifat kelompok. Tapi di sini juga punya kekurangan, yaitu ketika nanti pada pembuatan proyek pasti membutuhkan biaya yang lebih, kemudian membutuhkan waktu yang terkadang juga lebih lama, dan biasanya juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Yang ketiga, model gradual release of responsibility. Sebetulnya saya di sini juga belum familiar dengan model pembelajaran ini, tapi ini saya dapat dari hasil literatur. Jadi saya masukkan ke kolom yang nomor 5 ini. Gradual release of responsibility ini dipilih sebagai upaya perubahan yang ditujukan untuk membantu guru dan kepala sekolah sebagai pencipta dan katalisator atau bukan sebagai konsumen kurikulum dalam kegiatan literasi dan numerasi. Di sini kelebihannya, dari model pembelajaran ini dapat mengaktualisasikan pelepasan tanggung jawab secara bertahap meliputi langkah focus lesson, guided interaction, collaborative learning, dan individual work untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Tapi di sini untuk pembelajaran ini saya masih belum menemukan kekurangannya. Nanti akan saya cari dulu, saya teliti untuk kekurangannya dan saya akan tambahkan di tabel nomor 5 ini. Selanjutnya ada media pembelajaran. Ini software Cabri 3D V2. Mengapa dibutuhkan software ini? Karena software ini merupakan sebuah perangkat lunak matematika yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika, khususnya geometri bangun dimensi 3. Di sini mungkin saya juga belum mendapatkan hasil penelitian untuk khusus untuk teknik elektronika. Sedangkan untuk kelebihannya, software Cabri 3D V2 dapat membantu siswa mengatasi beberapa kesulitan saat belajar geometri bangun ruang dan dapat mendukung kegiatan penemuan serta dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi dalam pembelajaran matematika berbasis masalah. Kekurangan dari aplikasi ini, seperti tadi yang saya bilang bahwa belum dibuktikan seberapa pengaruh software Cabri 3D terhadap kemampuan literasi dan numerasi siswa SMK Teknik Elektronika Industri. Mungkin untuk nanti di waktu senggang saya akan mempelajari software ini. Barangkali nanti ada hubungannya dengan jurusan teknik elektronika. Kemudian yang kedua, mengenai masalah guru belum menerapkan analisis yang spesifik untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar siswa. Di sini hasil dari atau alternatif solusi yang sesuai ada pembelajaran diferensiasi. Mengapa di sini ada pembelajaran diferensi? Karena siswa itu, hampir semua siswa itu memiliki kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga guru itu harus atau perlu melaksanakan yang namanya analisis untuk memetakan karakteristik siswa. Kemudian di sini juga pada kurikulum Merdeka juga harus ada asesmen di awal dan di akhir pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran itu untuk menentukan atau untuk mengetahui karakteristik siswa itu bagaimana, sehingga kita bisa menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Sedangkan untuk yang di akhir pembelajaran itu untuk mengetahui seberapa maksimal pembelajaran yang telah kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian kelebihan dari pembelajaran diferensiasi itu berfokus pada materi pelajaran, kemudian kesiapan dari evaluasi,
Kemudian di dalam situ nanti ada pengelompokan siswa secara fleksibel sesuai dengan hasil analisis. Kekurangannya, guru terkadang belum mampu mengelola kelas dengan baik, serta keterbatasan kemampuan guru dalam membuat konten pembelajaran sesuai dengan hasil analisis. Kemudian model pembelajaran yang kedua yakni ada problem based learning. Di sini kenapa ada problem based learning? Karena masalah yang ada dalam pembelajaran anak SMK itu berkaitan dengan dunia nyata. Kemudian dari situ bisa siswa bisa dilatih untuk memecahkan masalah. Kelebihannya, pembelajaran yang menggunakan masalah sesuai dengan dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah. Kekurangannya sama, yaitu cukup kompleks sehingga membutuhkan kesiapan guru dan siswa. Kemudian ada tutor sebaya. Di sini mengapa saya memilih tutor sebaya? Karena biasanya ada siswa itu yang lebih paham dijelaskan oleh siswanya ketimbang dijelaskan oleh gurunya. Jadi siswa tersebut itu lebih memahami bahasa teman daripada bahasa yang digunakan oleh gurunya. Di sini kelebihannya bisa melatih siswa untuk mandiri, kemudian adanya rasa setia kawan, pengetahuan akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa teman sebaya. Kekurangannya, pembelajaran terkadang berjalan kurang serius. Jadi terkadang antara teman dan teman itu dalam belajar itu mereka terkesan kurang serius dan lebih banyak bercanda seperti itu. Kemudian sukar dilaksanakan karena perbedaan jenis kelamin. Terdapat beberapa siswa yang malu jika temannya mengetahui bahwa dia tidak memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian untuk yang ketiga mengenai guru sudah merasa nyaman menggunakan model pembelajaran konvensional. Di sini untuk alternatif solusinya, yang pertama metode pembelajaran edutainment. Di sini mengapa menggunakan edutainment? Karena pembelajarannya lebih santai, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kelebihannya, metode yang menarik dalam penampilan, menyenangkan dalam penyampaian, serta mudah dicerna oleh siswa, karena siswa tidak hanya diam mendengarkan, namun mereka diajak untuk berpikir, merespon apa yang disampaikan dan yang ditampilkan, sehingga memupuk social skill. Kekurangannya menekankan aspek fun saja, sehingga pembelajaran itu terkesan harus menghibur. Jadi identik hanya dengan hiburan, permainan, sehingga proses pembelajaran itu kurang menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi langsung. Di sini juga ada project based learning. Di sini siswa diharapkan dapat menganalisis pemecahan masalah dalam pembelajaran dan penguatan pada proyek sebagai hasil akhir pembelajaran. Kemudian di kurikulum Merdeka pun melalui penguatan P5 yang diharapkan dapat terciptanya sebuah proyek pada pembelajaran. Proyek based learning berkaitan dengan kondisi nyata sehingga siswa harus dikaitkan dengan hal-hal nyata. Kelebihannya meningkatkan siswa dalam pemecahan masalah proyek, meningkatkan kolaborasi siswa pada PJPL yang bersifat proyek. Kekurangannya membutuhkan biaya lebih, itu jelas karena di sini adalah hasil akhirnya membuat proyek, kemudian juga membutuhkan waktu lama dalam pembuatan proyek dan membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Kemudian yang terakhir mengenai kurangnya inovasi guru dalam memaksimalkan penggunaan trainer. Di sini ada model pembelajaran based learning. Itu mengapa? Karena siswa diharapkan dapat menganalisis pemecahan masalah dalam pembelajaran dan penguatan proyek sebagai hasil akhir. Kelebihannya sama dengan masalah sebelumnya, yaitu
meningkatkan siswa dalam pemecahan masalah proyek, meningkatkan kolaborasi siswa pada PJBL yang bersifat kelompok. Kekurangannya juga sama, membutuhkan biaya yang lebih, waktu yang lebih, kemudian sarana prasarana yang harus memadai. Yang terakhir ada problem based learning. Di sini masalah yang ada dalam pembelajaran berkaitan dengan dunia nyata, sehingga siswa harus dilatih untuk memecahkan masalah. Kelebihannya, pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah. Kekurangannya juga di sini PBL itu cukup kompleks sehingga membutuhkan kesiapan guru dan siswa. Di sini ada 2 media pembelajaran, ada Electronic Workbank, ada 3, kemudian Proteus dan media pembelajaran berbasis autoplay. Ini EWB karena untuk mengcover dari keterbatasan jumlah trainer, kemudian kelebihannya tidak memerlukan banyak waktu dan biaya, kemudian penggunaannya juga cukup praktis, komponennya juga sudah dikelompokkan sesuai jenis-jenis komponennya, kemudian tampilannya juga sudah berupa simbol-simbol, kemudian kita juga tidak perlu menyolder atau memasang komponen secara mekanis, jadi tidak perlu takut ketika terjadi kesalahan sambungan. Kekurangannya, setahu saya, kalau EWB itu masih banyak yang beredar itu software yang bajakan atau krek-krekan. Kemudian di sini ada software Proteus. Di sini kalau biasanya saya menggunakan ini identik sama pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Di sini biasanya dipakai untuk bisa membuat rangkaian, kemudian membuat PCB juga. Kelebihannya dapat melakukan simulasi mikrocontroller hingga tingkat program, kemudian library-nya juga cukup lengkap, bisa digunakan untuk membuat PCB. Kekurangannya membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi. Kemudian di sini ada media pembelajaran berbasis autoplay. Di sini juga untuk mengcover terbatasnya media pembelajaran yang ada di sekolah. Kelebihannya, aplikasinya gratis, bisa di-download di internet. Kemudian setelah membuat media pembelajaran bisa langsung dibuat autoplay secara otomatis. Kekurangannya minim template yang disediakan, kemudian tampilan slide yang membosankan, dan juga terkadang aplikasinya sering terjadi error. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Saya mohon banyak masukan dari Bu Prof, Pak Alamsyah, dan teman-teman, karena saya merasa ketika mengerjakan ini masih banyak kekurangan. Seperti itu, terima kasih. Ada masukan dari teman-teman atau Pak Alamsyah dulu, Pak? Poin-poin yang tadi sudah dijelaskan. Bisa diurut dulu dari depan Ibu Ulfa. Ya, dari atas. Ya. Ini sudah ada ya model-modelnya. Model-model pembelajarannya juga sudah terurai. Ya. Cuma ini Ibu ya, misalnya ini Ibu mau terapkan nanti ya untuk PBL. Mungkin ada beberapa tadi PBL yang dijelaskan di belakang. Ibu tahu tidak langkah-langkah untuk PBL-nya? Atau memang sudah pernah menerapkan Ibu? Saya biasanya kalau di sekolah itu, contohnya saja, semisal saya menjelaskan mengenai penyearah gelombang seperti itu ya. Nanti anak-anak itu pertama saya kasih contoh penyearah setengah gelombang menggunakan satu dioda seperti itu. Nah, kemudian dari setengah gelombang itu nanti kan sudah saya jelaskan, anak-anak sudah memahami bentuk outputnya, gelombang outputnya. Nah, setelah itu anak-anak setelah saya beri seperti rangkaian yang saya tambahkan sebuah filter. Nah, di situ anak-anak saya suruh menganalisis, Bu, bagaimana outputan setelah yang awalnya menggunakan satu dioda,
kemudian saya beri tambahan filter yang berupa kapasitor itu, Bu. Nanti bentuk gelombangnya apakah sama ketika tidak menggunakan filter atau berbeda ketika menggunakan filter, seperti itu, Bu. Ya. Ya. Dan selanjutnya nanti siswa mencari apalagi referensi-referensi ya Bu ya, untuk mendukung jawabannya itu ya. Jadi karena kita kan memberikan masalah, jadi masalah itu sebenarnya Ibu bisa menetapkan masalah apa, bisa juga siswa ketika Ibu sudah menjelaskan apakah di sini ada permasalahan yang ingin kita diskusikan, seperti itu Bu. Iya, Ya, jadi setelah itu kan kita membimbing. Jadi setelah ada orientasi masalah, kemudian guru itu membimbing, Bu. Jadi kita membimbing. Oh, kalau mau menganalisis itu, tadi kan alternatif media Ibu sudah sampaikan di belakang, di bawah ya. Dan bisa digunakan, salah satunya bisa digunakan dengan referensi tadi. Jadi coba baca buku-buku, cari link-link, apalagi referensi untuk menguatkan dari analisis siswa. Jadi sebelum analisis itu menguatkan dulu, membaca dulu. Jadi ini kan salah satu juga melihat apalagi rendahnya siswa kita itu dalam hal literasi, Bu ya, membaca gitu. Jadi kita berikan dulu permasalahan, kemudian silakan cari referensi-referensi terbuka, apakah dari buku, ke perpustakaan, atau dari link-link internet yang ada, atau melalui HP-nya bisa mencari informasi-informasi, setelah itu menganalisis gitu Bu ya. Menganalisis, setelah itu kita membimbing Bu. Jangan sampai nanti pada saat mencari referensi dan sebagainya itu maksudnya bukan menjawab permasalahan yang ada. Setelah itu nanti dipresentasikan itu hasilnya ya. Setelah evaluasi, analisis, kemudian dipresentasikan, begitu kurang lebih ya Bu ya, langkah-langkah. Mungkin ini juga Ibu sudah lakukan di dalam pembelajaran. Nah, kalau di sini Ibu sudah jelaskan apalagi Bu di kegiatan-kegiatan, karena memang semua beberapa model yang ada itu memang diharapkan siswanya itu pembelajaran ya, student center learning. Jadi memang difokuskan kepada siswa bagaimana bisa mencari sendiri, kemudian menguraikan sendiri. Kita guru ataupun dosen itu memandu, kemudian membimbing sampai dia menemukan yang bisa dipresentasikan, Bu. Ya, seperti itu gambarannya. Tapi saya lihat kelebihannya apa Ibu? Karena kan kita harapkan ini soal-soalnya nanti host, Ibu ya. Jangan kita soalnya jangan C1, C2, C3, walaupun itu sangat penting juga karena begitu Ibu mengajarkan konsep itu kita masih menggunakan itu C1, C2, C3 misalnya. Ibu menjelaskan tentang penyiaran, tidak langsung memberikan soal-soal yang host, tetapi memberikan dulu dasar-dasarnya Ibu ya. Ya, setelah memperoleh dasar-dasar dari rangkaian itu, barulah kita masuk ke C4 ya, menganalisis. Seperti itu gambarannya Bu. Ya, karena beberapa kemarin kita diskusi, kebanyakan kita masih susah membuat soal-soal host. Yang banyak itu kita kan C1, C2, C3 Bu. Selama ini kita selalunya membuat yang seperti itu. Nah, marilah sekarang Ibu nanti kalau sudah apalagi praktek mengajar itu mempresentasikan bagaimana caranya nanti membuat soal, kemudian nanti bisa apalagi siswa kita itu bisa menguraikan Bu. Bukan hanya oh ini nanti keluarannya gambarannya seperti ini. Jadi dapat sinyalnya tapi dia harus tahu mengapa sinyalnya itu bisa seperti ini. Itu ya Bu, yang sama seperti tadi ketika satu diberikan filter, satu tidak ada filter. Kenapa bentuknya seperti ini? Jadi mengkajinya bisa lewat literatur, bisa juga melalui aplikasi, bisa juga apalagi Bu dengan diskusi dengan teman-teman sekelompoknya atau sejawatnya. Kemudian nanti hasilnya barulah dipresentasikan Bu. Intinya seperti itu untuk problem based learning. Seperti itu gambarannya Bu. Kemudian kekurangannya bisa saya lihat Ibu. Ya. Mungkin satu model saja yang kita lihat, tapi mungkin nanti di bawah ada model-model yang lain gitu ya. Nah, kekurangannya. Nah, kalau kekurangan ini apakah di kelasnya Ibu sudah menggunakan MKBK, Bu? Kurikulum berbasis Merdeka? Sudah? Sampai tapi sekolah saya baru tahun ini Bu menggunakan. Berarti Ibu membuat modul ya Bu ya? Ini belajar Bu. Ya, ada modul Ibu sudah dibuat modulnya? Sudah Bu, nanti coba saya share ke Ibu. Ya, bisa Bu, bisa lihat. Mohon maaf ini laptop yang ini karena kan kemarin saya pernah cerita kalau laptop saya. Oh belum. Ya, tapi nanti di share Ibu ya.
Jadi kalau ada kalau modul yang MKBK itu kan sudah lengkap Ibu ya. Modulnya itu sudah ada tujuannya gitu ya, ada soal-soal gitu ya. Ada materi dulu, ada soal, dan kemudian nanti di situ baik soal sumatif dan formatifnya itu sudah lengkap juga di sana Ibu. Untuk versi siswa dan versi guru. Kalau guru kan harus ada jawaban-jawaban, tapi kalau untuk siswa ya jangan ada jawaban, tidak ada, nanti hostnya di situ muncul Bu ya. Ya nanti kita lihat Ibu ya, Ibu Ulfa ya. Maksudnya kalau belum sekarang mungkin sore Bu, ini saya sudah temukan. Saya membuat modulnya seperti ini, ya gambarannya seperti ini. Di dalam modulnya itu juga sudah lengkap dengan perangkat pembelajaran seperti itu Bu ya. Termasuk media dan LKPD yang Bapak Ibu sudah buat, ya sekiranya itu kita sudah mengajar di Merdeka Belajar seperti itu. Karena sampai sekarang ini kami belum mendapat informasi apakah RPS atau RPP yang kita buat itu sudah ke MBK atau masih versi yang lama gitu Bu ya. Kita nanti menunggu dulu. Tapi kalau Ibu mengajar di MKBK nanti kelas itu kemungkinan nanti kita akan membuat seperti itu Bu. Baik, ini ada PJBL Bu, ya project ya. Ya, silakan poin-poin project gimana Bu? Disesuaikan dengan hasil literatur dan sejarah Bu, yang ada di kolom nomor 5 ini. Ya. Nah, project kan itu ada project yang dibuat Bu? Oh, ada Bu di kami untuk pelajaran produktif. Biasanya kami memang hasil akhirnya itu anak-anak kami suruh membuat project Bu. Contohnya saja, semisal di pelajaran mikroprosesor, mikrokontroler itu biasanya ada anak-anak yang membuat pintu otomatis di garasi itu, tapi miniatur saja Bu, tidak besar, kecil-kecil saja. Terus nomor apa lagi? Proyeknya seperti apa Bu? Katanya tadi kan kekurangannya karena membutuhkan biaya yang lebih banyak. Ibu ada tidak memikirkan kalau misalnya kita membuat tugas untuk proyek tapi biayanya tidak banyak, apa yang Ibu lakukan? Biaya itu siswa bisa mengajukan Bu ke guru. Jadi nanti kami dari guru nanti juga akan mengajukan ke bendahara sekolah Bu untuk biaya dari proyeknya anak-anak ini. Ya. Tapi ada juga proyek Bu yang kita buat, apalagi memberikan proyek tapi tidak memerlukan biaya yang besar. Gitu. Misalnya mereka mendesain, gitu ya Bu. Oh iya Bu. Desain proyek kan tidak mesti harus dalam bentuk produk yang ada. Desain juga prototype itu juga merupakan proyek juga Bu. Walaupun kita berikan tugas, silakan ini berapa desain rangkaian. Misalnya tadi ya Ibu kita ke penyarah dulu yang sederhana. Rangkaian penyiaran seperti ini, kemudian kita memberikan tugas untuk masing-masing Ibu ya. Misalnya contoh saja, jadi mungkin kelompok A ini dengan menggunakan satu dua dioda, ada dioda kan bermacam-macam juga Bu ya. Ada dioda jembatan dan sebagainya, silakan. Mungkin ada juga rangkaian yang sudah kompleks dengan menggunakan IC sekian Bu ya. Di belakangnya untuk menstabilkan, ada yang menggunakan dioda sender dan seterusnya. Nah, proyek mereka itu misalnya Ibu menyuruh desain, kemudian baik desain dengan apa lagi, desain dengan secara manual, kemudian desain dengan menggunakan aplikasi yang ada Bu. Jadi ada beberapa aplikasi saya yakin Ibu sudah menggunakan itu. Nah, hasilnya itu kita suruh analisis. Nah, hasil dari kegiatan itu merupakan juga proyek, walaupun proyeknya itu adalah baru sampai desain, itu tidak memerlukan biaya yang banyak. Jadi Ibu sesuaikan gitu Bu. Kalau proyeknya memang hasil akhir di tujuan pembelajaran yang ada di modul itu menghasilkan sesuatu berupa benda, berupa alat gitu ya, atau berupa rangkaian yang sudah dirakit seperti itu Bu, yang menurut bayangan Ibu membutuhkan biaya yang besar, itu berarti tujuannya itu memang dia membuat proyek. Tapi kalau sebelum itu mungkin ada beberapa tahapan. Jadi proyek itu setelah selesai itu kan ada tahapannya Bu, mulai desain, perencanaan sampai selesai. Nah, kalau misalnya pendanaan kita tidak memungkinkan, mungkin proyeknya itu sampai ke desain gitu Bu ya. Tapi kalau memungkinkan dan siswa itu biasanya siswa itu senang Ibu kalau mendesain. Waktu saya pernah juga sekolah di SMK Ibu apalagi membuat kelompok dan masing-masing itu mencari rangkaian yang sederhana, mereka mau Bu. Jadi mereka itu membuat sendiri berdasarkan biayanya juga dari mereka juga, mulai dari awal sampai selesai, bagaimana mencetak, menggambar dan sebagainya,
itu dia mendesain sendiri dan biasanya mereka senang ya. Bukan biasanya, tapi mereka senang kalau kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, seperti itu gambarannya Ibu ya. Selama ini yang saya alami juga dari anak-anak juga belum pernah mengalami ini Bu, kendala dalam biaya. Ya. Ya. Pembuatan proyeknya insya Allah selama ini meskipun juga membutuhkan biaya, tapi dari kami juga insya Allah selalu biaya itu tidak terkendala seperti itu. Oh iya, jadi bisa Ibu ya. Jadi bukan merupakan kendala. Ya, jadi nanti di sini kekurangannya kemungkinan ya biasa salah satunya bisa biaya, tapi mungkin ada lagi yang lain Bu, kendala-kendalanya. Mungkin kendala pada saat apakah aplikasinya itu bisa di-download semua siswa Ibu atau tidak ada yang masalah juga? Kalau aplikasi Pretius menggunakan WB bisa? Sudah Bu, dan juga sudah install semua di komputer di bengkel. Oh ya, jadi ada Bu ya di komputernya Ibu. Kemudian saya tertarik ini Bu yang nomor 3 modul model gradual release of responsibility. Seperti apa itu Bu gambarannya, sintaksnya? Coba Ibu bisa gambar. Yang nomor 3 ini karena kan saya mengambil dari hasil literatur. Oh iya. Ya, tapi walaupun dari hasil literatur Ibu kan membaca gitu ya. Biasanya di literatur itu yang kita ambil ada langkah-langkahnya Ibu. Ya. Di sini itu model ini itu untuk bimbingan, sebenarnya juga untuk siswa, tetapi yang di penelitian ini itu untuk membantu Bapak Ibu guru itu untuk mengintegrasikan literasi dan numerasi ke dalam perangkat pembelajaran. Model gradual release of responsibility ini. Jadi konsepnya sebagai ini Bu, bimbingan ya, bimbingan dari guru ya untuk siswa seperti itu. Jadi bukan seperti dalam proses pembelajaran, tapi dia dari segi pembimbingannya kita namakan seperti itu, Ibu. Karena kita harus apalagi pisahkan mana model pembelajaran yang kita terapkan langsung di dalam kelas dan mana model yang sifatnya sebagai apalagi sebagai maksudnya kita bimbing gitu Bu ya, kita melakukan pembimbingan di dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Begitu maksudnya ini? Iya. Saya belum menemukan kekurangannya karena saya juga awal memahami model gradual ini Bu. Ya, nanti dituliskan Bu. Ya, kalau misalnya dia kelasnya itu kecil, itu pembimbingannya salah satunya bisa Bu dengan cepat bisa dilakukan oleh guru. Tapi kalau kelasnya yang cukup besar, misalnya kita punya satu kelas itu kan rata-rata kita kelasnya itu 30 ya Bu ya. 30-35 orang. Nah, itu salah satu gitu Bu ya, salah satu sehingga kalau misalnya tidak membagi dengan baik, biasanya kita membagi kelompok itu usahakan ada salah satunya itu yang punya kemampuan yang lebih gitu Bu, supaya dia bisa jadi tutor sebaya untuk kelompoknya, gitu, membantu kelompoknya sendiri. Karena kalau kita kan terbatas, Bapak Ibu kan terbatas kalau kita mau bimbing mereka, misalnya ada 10 kelompok di kelas itu ya kita sangat terbatas waktunya. Betul Bu ya. Ya, kalau menggunakan ini, mungkin itu sebagai satu kekurangan, Ibu bisa menuliskan di sini, dan Ibu nanti akan mengkaji lagi kekurangannya apa Bu. Ya, sebagai panduan dalam pembelajaran. Gitu Bu ya. Saya lihat ada beberapa model-model baru, Ibu Ulfa, ada diferensial ini. Iya, ini yang pembelajaran diferensiasi ini kan untuk menganalisis karakteristik anak-anak Bu, sebelum pembelajaran. Jadi karakteristik di awal-awal pembelajaran kita kan harus tahu itu ya karakteristiknya. Jadi ya mungkin bukan model Ibu ya, dia masuk ke pendekatan karena Ibu kemarin kita sampaikan di dalam model itu ada pendekatan, ada sintaksnya, kemudian ada gaya belajar, gaya mengajar gitu ya atau gaya belajar, kemudian ada taktiknya gitu Ibu ya. Ya, jadi ada strategi, ada metode seperti itu Ibu. Jadi tidak semua, jadi model itu bagian-bagiannya itu tadi ya. Jadi bagian dari model pembelajaran itu adalah ini yang Ibu mau terapkan gitu, karena dia bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran seperti itu. Kalau saya bacanya seperti itu, Bu ya, kesiapan siswa dan seterusnya. Baik, bisa dilihat di bawah lagi Bu. Hostnya mana Ibu? Hostnya menggunakan apa? Buatnya kemarin saya tidak mengangkat. Tidak mengangkat itu ya. Ya. IT, menggunakan IT.
Yang ID-nya ini Silakan, ya, masuk ke medianya. Ya. Media apa yang digunakan Ibu? di sini Kurang. Proteus sama EWB, Bu. Tapi ini sudah familiar untuk siswa ya Bu ya, EWB dengan Proteus. Dan sudah sangat familiar anak-anakku. Ya, jadi sudah bisa digunakan. Ya pasti kekurangannya kalau ini tidak, apalagi tidak berfungsi, ya pasti kita tidak bisa menggambarkan Bu ya, software-software yang ini, yang ada ini. Iya. Baik Ibu, mungkin dari saya seperti itu. Bapak Ibu ada apalagi ada masukannya dengan apa yang sudah disajikan oleh Ibu Ulfah? Ini saya pikir sudah lengkap, tinggal tadi apalagi Ibu memperbaiki lagi ya hal-hal yang tadi kita berikan masukan ya. Yang dianggap sebagai masukan Ibu lengkapi, kalau kita sarankan dan sebagainya nanti disesuaikan dengan apa yang Ibu melakukan. Baik, ini kalau misalnya di Proteus kan mereka hanya membuat visi Bu, tapi apakah langsung sampai merancangnya Bu di luar? Iya Bu, biasanya kalau Proteus itu kan identik sama mata pelajaran mikroprosesor, microcontroller. Di situ nanti anak-anak yang pertama bisa membuat rangkaiannya kan Bu di situ. Kemudian di Proteus juga itu anak-anak bisa membuat programnya Bu. Jadi satu paket dari membuat rangkaian, kemudian membuat program. Nah dari rangkaian itu nanti juga akan dibuat rangkaian di PCB sekalian Bu. Ya, ya baik Ibu. Ya, mungkin teman-teman yang lain silakan berikan masukan. Apakah konsep yang ditulis ini oleh Ibu, yang Ibu Ulfa untuk isi LK21 ada yang berbeda dengan Bapak Ibu? Nanti kita lihat ya. Mungkin ya silakan Pak Alamsyah, ada masukan Pak Alamsyah. Terima kasih Bu Prof. Mungkin saya ingin memberikan masukan tapi jangan sampai sudah terlewat dan sudah diinformasikan oleh Bu Prof. Kalau saya mungkin memberikan masukan ke Bu Ulfa dengan teman-teman untuk coba dinaikkan dulu Bu Ulfa. Yang pertama Bu, yang pertama. Nah, untuk analisis alternatif solusi ini, kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf ya kalau Bu Prof mungkin sudah, karena saya sempat tadi pamit sebentar. Oh iya, enggak apa-apa, silakan Pak Alam. Untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin kalau menurut saya mungkin dikaitkan dengan penyebab masalah. Jadi misalkan program based learning ini kelebihan jika misalkan ini digunakan literasi siswa menjadi seperti ini. Nah, karena kalau yang seperti ini kelebihannya misalkan dengan mengaplikasikan model PBL, pembelajaran yang didominasi dan berpusat pada siswa. Nah, menurut saya mungkin jika memungkinkan dikaitkan dengan masalahnya, sehingga nanti ada bahwa menunjukkan bahwa ini betul-betul merupakan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Itu mungkin saran saya, termasuk kekurangannya ya Bu Ulfa, ada di bawahnya tadi kekurangan kelebihan, di bawahnya ada kekurangan kalau nggak salah. Kekurangan project, nah cukup komplit. Nah kalau ini saya malah menurut saya terlalu umum. Kekurangannya cukup kompleks sehingga membutuhkan kesiapan guru dan siswa. Mungkin bisa lebih detail lagi dan dikaitkan dengan masalah yang timbul. Saya kira seperti itu saran dari saya. Lalu kalau yang tadi yang aplikasi, saya rasa Bu Ulfa jauh lebih familiar dengan aplikasi ya dibanding saya yang dari daerah dan lain-lain. Cuman ya penggunaannya untuk simulasi-simulasi, tapi alangkah baiknya jika simulasi itu diakhiri dengan sebuah praktikum yang betul-betul praktikum real. Jadi misalkan membuat sebuah PCB, ada hasil akhir PCB, membuat rangkaian, menguji rangkaian, bisa melalui simulator dulu untuk membuat rangkaiannya dan menguji, ada hasil dari simulasi, lalu nanti dipraktekkan secara langsung, secara real. Jadi karena siswa jauh lebih apa ya, merasakan praktikum itu secara langsung dibanding simulasi. Tapi ya simulasi dulu lebih bagus juga.
simulasi, lalu dia dilaksanakan praktikum yang real. Saya kira demikian Bu Prof, Bu Ulfa dan rekan-rekan masukan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Tadi Ibu Ulfa kalau ada modul yang MBK, nanti sebentar ya. Nanti sore atau besok, kita kan masih ada 2 hari ini. Ya, kalau sudah dapat, kemudian tadi benar yang disampaikan Pak Alamsa itu proyek akhirnya. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi nanti siswa itu bisa mempresentasikan proyek akhir kalau proyek based learning gitu, Bu. Jadi kalau di ini kita lihat di PBL juga itu ada, Bu. Jadi mereka mempresentasikan, cuma kalau di PBL itu kisarannya itu masih dalam bentuk konsep gitu, Bu ya, masalah-masalah dalam memahami siswa, Bu ya, pemahaman siswa. Tapi kalau proyek ya kita harapkan nanti produknya ada, apakah berupa desain, berupa alat, atau berupa rangkaian, itu nanti akan kelihatan itu di dalam proses pembelajaran. Misalnya Ibu kalau memilih ini, itu ada nanti tujuan pembelajarannya itu, ya diharapkan ada produk gitu Bu yang dihasilkan, atau apakah dalam bentuk desain, atau desain itu prototipe Bu ya, atau produk. Seperti itu Bu ya masukan kami. Ya, Bu, terima kasih Ya. atas Sama-sama. Baik, silakan. Ada Bapak Ibu yang lain? Pak Mulyadi, Pak Her, Pak Angga, Pak Rifki, Pak Willy, ya Ibu Asti, Pak Edo. Baru datang ya Pak Edo? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Pak Zulkifli, Ibu Hidayatullah, ayo silakan. Siapa lagi, kan tadi malam, kemarin sore katanya tinggal dipindahkan gitu. Kalau dipindahkan kan tidak lama ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Supaya kita, kalau Ibu cepat, kita nanti berikan masukannya, bisa ada beberapa bagian gitu Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Angga, silakan Pak Angga. Terima kasih Bu Prof untuk waktu yang diberikan. Mohon untuk Bu Ulfa untuk stop share dulu, Bu. Oh, iya, Pak. Mohon bimbingannya dan arahnya Ibu Prof sama Pak Alamsa ini terkait hasil pekerjaan saya yang kemarin tentang sebentar, saya stop. Saya share screen dulu, Bu Prof. Terlihat Bu Prof, Pak Alamsa nggih? Jelas nggih? Ini Pak lihat. Jadi di sini kemarin ini terkait literasi baca dan literasi numerasi. Kenapa menggunakan mode pembelajaran inquiry? Diharapkan dengan mode pembelajaran inquiry itu meningkatkan kompetensi literasi baca dan literasi numerasi siswa, minimal membentuk konsep pemahaman siswa terhadap pengantar atau teori pembelajaran sebelum masuk kepada kegiatan inti. Kemudian untuk kelebihannya, mode pembelajaran inquiry ini dapat membentuk konsep dasar pemahaman siswa. Siswa menjadi belajar mandiri, inisiatif, objektif, jujur, dan terbuka. Kemudian siswa dapat berpikir kritis sesuai yang didapatkan dalam pembelajaran. Munculnya semangat belajar, dapat menumbuh kembangkan minat siswa dalam berliterasi. Yang keenam, memberikan waktu lebih banyak untuk literasi baca dan literasi numerasi. Kekurangannya, memerlukan waktu yang lebih lama untuk merubah kebiasaan membaca dan minat berhitung atau bernumerasi, atau menyimpulkan hasil yang telah dibaca. Kemudian guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang disesuaikan kemampuan siswa. Yang ketiga, kebebasan dalam berpikir kritis atau menyimpulkan tidak menjamin keberhasilan dalam belajar. Guru perlu menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, kemudian menuntut guru yang lebih baik dalam pemecahan masalah, menuntut
menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Jadi perlu diarahkan seperti itu. Kemudian pemecahan masalah atau penjelasan materi cenderung membosankan. Mungkin bagi beberapa siswa seperti itu, Pak, lebih membosankan. Kemudian untuk mode pembelajaran PJBL diharapkan dapat meningkatkan kompetensi literasi baca dan numerasi siswa, minimal meningkatkan motivasi dan membentuk konsep pemahaman siswa terhadap pengantar atau teori tema pelajaran sebelum masuk kepada kegiatan inti. Kelebihannya, motivasi belajar siswa meningkat karena adanya waktu literasi baca atau numerasi yang relatif singkat. Meningkatkan kemampuan dalam mengambil pemahaman dalam berliterasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan membangun pemahaman melalui kegiatan berliterasi. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber baik dari media cetak maupun internet. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menciptakan suasana pembelajaran dalam berliterasi yang menyenangkan. Kekurangannya membutuhkan fasilitas yang mumpuni. Bisa jadi guru harus menyediakan referensi, buku referensi, atau referensi bisa cetak maupun elektronik. Kemudian apabila menggunakan elektronik itu atau dari sumber Google itu membutuhkan jaringan internet. Kemudian kesulitan belajar akan dirasakan pada siswa yang terbiasa pasif dalam pembelajaran. Misal dibuat kelompok dan berliterasi, mungkin ada yang kurang aktif anggotanya. Kemudian dikhawatirkan siswa hanya memahami sesuai yang didapatkan dari sumber belajar yang berbeda dalam berliterasi. Kemudian untuk model pembelajaran PBL, diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kompetensi literasi baca, numerasi, minimal membiasakan siswa fokus dari permasalahan yang disampaikan guru. Kelebihannya, siswa terbiasa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Kesulitan dalam berliterasi dapat diselesaikan secara berkelompok, mengurangi beban siswa menyimpan informasi dalam berliterasi karena berfokus pada satu masalah. Siswa dapat membangun pengetahuan berliterasi secara mandiri. Siswa memiliki kemampuan dalam berliterasi yang disesuaikan permasalahan yang nyata. Kekurangannya dalam berliterasi diperlukan sebuah pemecahan masalah. Kesulitan dalam pembagian tugas kelompok karena keragaman karakter siswa. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama dalam topik kegiatan literasi baca maupun numerasi. Guru harus memiliki kemampuan lebih dalam memotivasi siswa. Ada kalanya sumber belajar dalam berliterasi tidak sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan. Kemudian untuk menyusun pembelajaran berbasis HOTS. Terkait metode pembelajaran PJBL, diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam maba kejuruan yang dikolaborasikan dengan tugas proyek yang bisa diselesaikan secara bertahap. Kelebihannya, guru dapat mengoptimalkan kompetensi siswa melalui tugas proyek. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Guru dapat memantau proses belajar siswa lebih baik. Yang keempat, siswa lebih kreatif dalam menganalisis, mengevaluasi, bahkan menyimpulkan suatu pembelajaran. Yang kelima, guru dapat membuat tahapan pembelajaran siswa berbasis proyek. Kekurangannya diperlukan asesmen diagnostik sebelum menyisipkan konsep HOTS dalam metode ini. Memerlukan keterampilan guru dalam menyusun konsep HOTS yang disesuaikan karakter siswa. Siswa yang cenderung pasif akan mempengaruhi nilai kognitif siswa. Guru perlu memahami penggunaan KKO dan analisis KD yang tepat. Kemudian untuk penerapan model PJBL terkait penyusunan HOTS, diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam maba kejuruan yang dikolaborasikan dengan fokus satu permasalahan yang nyata.
Kelebihannya, guru dapat mengoptimalkan kompetensi siswa melalui permasalahan. Siswa akan berpikir dan saling bekerja sama ketika disuruh menyelesaikan permasalahan. Siswa cenderung aktif dikarenakan belajar ini lebih mudah diingat, karena siswa berhadapan langsung secara teori atau oleh masalah yang didapatkannya. Kekurangannya, siswa aktif pada topik tertentu, diperlukan asesmen diagnostik juga sebelum menyusun konsep HOTS, memerlukan keterampilan guru dalam menyusun jadwal yang disesuaikan karakteristik siswa. Siswa yang cenderung pasif akan mempengaruhi nilai kognitif siswa juga. Guru perlu membimbing dan memonitoring setiap pekerjaan siswa. Kemudian untuk penerapan discovery learning, dengan dikaitkan kompetensi guru menyusun pembelajaran berbasis HOTS, maka harapannya dapat mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam mapel kejuruan yang memfokuskan pemahaman untuk pembuktian teori atau praktikum sederhana. Kelebihannya dapat membantu mengembangkan potensi dan kreativitas dalam pemecahan masalah dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dapat membangkitkan semangat belajar siswa, menjembatani pemahaman siswa terhadap teori-teori. Kekurangannya diberikan kepada siswa yang memiliki kesiapan yang tinggi, sesuai untuk jumlah siswa yang sedikit. Lebih ditekankan untuk membuktikan pemahaman teori. Kemudian penerapan konsep 4C diharapkan dengan model ini dapat mengoptimalkan pembelajaran HOTS sesuai kebutuhan pelajar pada abad 21. Kelebihannya mendorong siswa berpikir kritis dan mengarahkan pada pemecahan masalah. Komunikasi yang efektif membuat siswa dapat mentransfer informasi baik tulisan atau lisan. Siswa diarahkan untuk selalu berkolaborasi, saling sinergi dengan berbagai peran yang bertanggung jawab. Siswa mampu mengembangkan, menyampaikan gagasan baru, bahkan berinovasi ke arah yang lebih baik. Kekurangannya minimnya guru yang paham konsep 4C. Yang kedua, kebebasan siswa perlu diarahkan guru dan maupun orang tua. Kemudian terkait metode ceramah variasi. Diharapkan dengan model ini dapat mengoptimalkan pembelajaran teori dasar, minimal teori dasar. Siswa tidak gampang bosan, guru dapat langsung mengendalikan proses belajar siswa. Kelebihannya tentu saja hemat dalam penggunaan waktu dan alat, mampu membangkitkan minat dan antusias siswa dalam belajar, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mendengarnya, merangsang kemampuan siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, mampu menyampaikan pengetahuan yang belum diketahui oleh siswa. Yang kemudian kelemahannya, timbulnya pemikiran siswa bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menempatkan siswa sebagai pendengar dan pencatat. Tingkat pencapaian kompetensi siswa rendah. Kemudian untuk metode ceramah interaksi, diharapkan hampir sama dengan metode ceramah variasi, hanya saja di sini ada tambahan adanya komunikasi dua arah, mungkin bisa merangsang minat belajar siswa. Kemudian kelebihannya sama, hanya saja kalau dengan interaksi dapat mampu menyampaikan pengetahuan yang belum pernah diketahui siswa, jadi bisa disampaikan langsung kendala atau kesulitannya. Siswa mampu mengungkapkan permasalahan dalam belajarnya secara langsung. Kemudian yang ketujuh, adanya feedback untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan solusinya. Kelemahannya sama, guru sebagai satu-satunya sumber belajar, juga menempatkan siswa sebagai pendengar dan pencatat, tingkat pencapaian kompetensi rendah. Nah, pembelajaran menjadi melebar atau tidak fokus sesuai tema pembelajaran, kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Kemudian terkait metode ceramah berbantuan teknologi. Harapannya dapat mengoptimalkan pembelajaran teori dasar dengan berbantuan sumber belajar cetak maupun elektronik, sehingga siswa dapat memilih sesuai minat belajar siswa. Hampir sama,
Hanya saja kalau di sini merangsang kemampuan siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber referensi di internet, kemudian menjembatani pemahaman siswa dengan guru sebagai narah hubung. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tingkat pencapaian kompetensi siswa mulai berkembang. Kelemahannya menempatkan siswa sebagai pengguna di internet, pendengar, dan pencatat dibutuhkan fasilitas yang menunjang untuk mengoptimalkan teknologi tersebut. Kemudian metode ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, juga tugas, diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran teori dasar dan segera dapat menemukan permasalahan atau kesulitan belajar siswa. Kelebihannya membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi atau komunikasi, meningkatkan minat siswa dalam menyelesaikan tugas, memfasilitasi untuk mendapatkan informasi dengan cara berdiskusi antar teman atau dengan guru, tingkat pencapaian kompetensi siswa mulai berkembang. Kelemahannya menempatkan siswa juga sebagai pendengar maupun pencatat, alokasi pembelajaran kurang terstruktur, target kompetensi siswa sulit dinilai. Kemudian untuk keterbatasan media pembelajaran ini saya gabung untuk metode PJBL maupun PBL yang berbasis HOTS karena yang di atas sudah dijelaskan tadi Bu Prof sama Pak Alamsyah. Ini dapat mengoptimalkan dari keterbatasan media pembelajaran melalui media pembelajaran sederhana yang dianalisa dengan pertanyaan-pertanyaan dengan konsep HOTS. Kelebihannya mendorong guru terus mengupdate ilmu keprofesiannya atau keprofesionalnya, membuat siswa lebih familiar dengan peralatan yang digunakan, membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran dengan adanya media alat peraga. Kelemahannya jumlah media pada umumnya lebih sedikit daripada jumlah siswa, perlunya strategi jadwal pemanfaatan alat peraga. Bagi guru yang kurang inovatif dimungkinkan kesulitan dalam membuat media pembelajaran sendiri. Diperlukan fasilitas pendukung yang banyak, misalkan SOP, modul, maupun job sheet. Kemudian metode blended learning. Ini diharapkan dapat mengoptimalkan dari keterbatasan media pembelajaran melalui kegiatan praktikum yang apabila di sekolah belum selesai dapat diselesaikan di rumah. Kelebihannya, guru bersama orang tua atau wali dapat memantau perkembangan siswa. Adanya pendokumenan tugas siswa secara digital. Mengarahkan penggunaan Android dengan bijak atau sesuai tuntutan belajar di era digital. Kelemahannya, guru dan orang tua harus melek teknologi. Guru dan orang tua perlu memfasilitasi HP smartphone yang memadai untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk penerapan memfasilitasi software simulasi. Diharapkan dapat mengoptimalkan dari keterbatasan media pembelajaran, misalkan menjembatani pemahaman siswa sebelum melaksanakan praktikum. Kelebihannya memudahkan siswa dalam melaksanakan praktikum di rumah. Siswa lebih percaya diri, memudahkan siswa dalam membangun pemahaman terkait rangkaian elektronika, meminimalisir terjadinya kerusakan atau error, dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Kekurangannya fasilitas HP smartphone yang mumpuni, kurangnya pengawasan dari guru. Siswa kadang takut, cemas ketika pekerjaan praktikumnya itu di copy temannya, seperti itu. Mungkin seperti itu hasil pekerjaan saya, Ibu Prof sama Pak Alamsyah. Mohon arahan dan sarannya untuk agar tugas ini bisa lebih baik hasil pekerjaannya. Bapak Ibu ada masukan dulu Bapak Ibu pekerjaan Pak Angga, silahkan Bapak Ibu. Ada Pak Alam, mungkin Pak Alam lebih dulu, bisa Pak Alam. Baik Bu Prof, kalau saya menilai yang dikerjakan Pak Angga ini sudah sangat cukup baik. Jadi nanti kan dari alternatif solusi ini kita menentukan kira-kira modelnya seperti apa yang ingin digunakan atau dimasukkan di perangkat pembelajaran yang akan dibuat. Saya kira kalau dari saya seperti itu, ini sudah
luar biasa. Tapi mungkin Bu Prof bisa memberikan masukan yang lebih. Kalau saya sudah, alhamdulillah ini sudah luar biasa ini. Dan Pak Angga saya rasa memang sudah sering menerapkan di sekolahnya ya, Pak Angga ya. Ya. Kalau saya belum begitu, Pak Alamsyah, karena kadang ini secara teori itu kalau di lapangan itu tidak sama, Pak Alamsyah. Iya. Coba deh secara praktiknya bagaimana Pak Angga? Itu kadang kalau praktek itu kalau saya saat ini ya mungkin dari berteori-teori mungkin kita juga banyak sumber-sumbernya, tapi kalau biasanya kalau praktik pada kenyataannya ya siswa diberikan permasalahan, diarahkan, kemudian apa itu ya pada hasil akhirnya, Bu Prof. Karena kondisinya mungkin kondisi karakteristik siswa di pedesaan seperti di SMK Rejo Tangan ini agak sulit kalau misalkan kita menggunakan, kalau di sini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka, Kurmer itu. Sudah Itu semua Pak kelas 1, 2, 3 menerapkan MBK? belum Bu Prof. Karena ini Kurmer itu kan masih 2 tahun. Jadi kalau di kelas kami masih kelas 2. Jadi kalau kelas 3 tetap menggunakan kurikulum 13. Jadi nanti yang di kelas 2 kemarin juga sempat membuat modul, tapi ketika modulnya diterapkan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan, Bu Prof. Iya. Iya. Jadi potret sekolah bisa dibuat profilnya Pak, kita mau lihat gitu di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Walaupun ini tidak ada sesuai dengan tugas kita, yang ada minimal kami mau lihat seperti apa itu potretnya gitu. Sebentar saja mungkin 2 menit. Ada video pendahuluan Bapak datang di sekolah terus lihat seperti apa, karena kemarin waktu di kelas yang lain ada beberapa guru itu, Ibu saya itu kalau sampai ke sekolah itu menyeberang berapa sungai baru sampai, aduh begitu jauhnya sekolahnya sampai harus pakai jembatan. Iya Ibu, belum lagi kalau banjir dan sebagainya. Terus saya bilang ya kalau menurut kita yang di kota kan tidak ada masalah internet apa dan seterusnya. Ya, itu ambil video Pak, lihat ini perjalanan saya melewati hutan dan sebagainya baru sampai ke sekolah. Sebenarnya kalau dari rumah juga bisa Bu Prof, lewat hutan atau lewat, karena sekolahnya ini terbatas gunung Bu Prof. Jadi berbatasan dengan gunung, akhirnya ketika lewat gunung itu kemarin ya pernah dicoba ya sekitar 1 jam, kalau lewat jalur biasa itu lebih cepat, itu sekitar 45 menit. Ya, siapa ya? Tapi internet bagus gitu ya semuanya. Insya Allah bagus. Iya. Tapi sering pemadaman juga, Bu Prof. Bisa nanti ya, nanti di paling Bapak apalagi kasihkan, karena nanti kalau diuji pernah kami uji kompetensi atau ada uji praktek ngajar gitu, jadi memang mengambil lokasi sekolah gitu, dia ada videonya gitu. Mungkin saat itu ya masih pandemik juga sih tahun lalu. Baik, kita ke ini inquiry Bapak sudah pernah terapkan? Kalau biasanya belum pernah Bu Prof. Biasanya menggunakan PBL atau PJBL, tapi kalau sekarang di Kurmer mengarahkan wajib PJBL untuk guru produktif. Ya, jadi ada 2 Pak, sama kami juga di kampus itu ada 2 alternatif, kalau bukan PBL, PJBL gitu Pak. Tapi kan ini Ibu Bapak kan menuliskan ini berdasarkan teori Pak ya, yang inquiry ini. Tapi tahu mengenal gitu Pak ya, mengenal modelnya ini seperti apa gitu Pak. Karena ini kurang lebih hampir apalagi serupa tapi tak sama dengan Discovery Pak. Iya, tidak sama Bu Prof. Masalah juga gitu, menentukan masalah juga seperti itu. Sebenarnya mirip-mirip PBL juga, karena diawali dengan apa lagi kita memahami dulu masalahnya apa gitu ya, apa tujuan pembelajaran, masalahnya juga dibagi sama siswa, kemudian setelah itu membimbing, kemudian nanti menyuruh mencari gitu, apalagi mencari alternatif jawaban masalah gitu ya untuk literasi ini, kemudian nanti ya sampailah mempresentasikan juga seperti yang Bapak sudah uraikan di sini, yang kelebihannya. Coba lihat kekurangannya Pak.
Kalau ini inquiry ini berdasarkan literatur ya. Ini sudah saya itu Bu analisis juga. Jadi kalau di sekolah dilaksanakan apa yang terjadi seperti itu juga. Ya, ini ada ya beberapa karena waktu yang digunakan begitu Pak. Iya, Ya, waktu iya betul. agak lambat dan seterusnya. Ya, karena kalau di inquiry sendiri kan memang tidak sama dengan PJBL. Mayoritas yang diperlukan di sini adalah kegiatan praktik, sedangkan kalau biasanya kalau berteori malah istilahnya dengan metode ini memang baik, tapi di kondisi siswa menjadi kurang kondusif, Bu. Iya, kalau Ya, inquiry ini kan banyak-banyak di ini Bu, di materi pembelajaran masih berupa konsep gitu Pak. konsep. Jadi belum sampai ke apa lagi untuk prakteknya, paling pengenalan gitu Pak ya, pengenalan. Tapi kalau sudah masuk ke praktek ya kita menggunakan metode yang lain Pak, karena enggak bisa gitu ya, enggak cocok gitu. Coba kita lihat di bawah lagi Pak, yang ada host kayaknya Pak ya. Ada betul. Ya, Ya, coba ada. saya lihat. Ini Bapak sudah diterapkan ya dalam pembelajaran? Sudah Bu Prof, tapi Ya, masih bisa belum berikan maksimal. contoh Pak, bisa berikan contoh untuk Bapak pilih materi gitu yang Bapak kuasai gitu. Kira-kira contohnya seperti apa Pak supaya ini meningkatkan host, karena ini kan kita kekurangan selama ini. Itu tadi saya sampaikan waktu Ibu Ulfa juga, selama ini kita selalu membuat soal-soal yang aman-aman saja gitu, C1, C2, C3 gitu Pak. Iya. Nah, sekarang kita diarahkan bagaimana host, sama di tempat kami juga mengarahkan bagaimana mahasiswa bisa berpikir secara host juga ya, critical thinking skill gitu. Iya, ini kalau dilihat untuk PJBL ini memang menguntungkan gurunya, Bu Prof. Jadi gurunya menjadi kurang aktif. Jadi siswanya yang lebih aktif. Contohnya misalkan kalau di saya karena mengajar rangkaian elektronika untuk kelas 12 itu kan masih menggunakan kurikulum K13. Jadi untuk penerapan HOTS-nya biasanya saya ketika mengajarkan PWM atau mungkin rangkaian-rangkaian elektronika, penerapannya, itu kan pasti ada sesuatu istilahnya gambaran hasil akhirnya. Misalkan hasil akhirnya yaitu adanya modul PWM. Ini loh modul PWM, Mas. Tapi tugasnya sampean yang pertama yaitu mencoba merubah dari layout ke skema. Nah, itu sudah menimbulkan siswa untuk berpikir, Ya, menganalisis seperti itu. Dari skema nanti bagaimana, Pak? Dari skema berarti sampean harus mencoba mensimulasikan. Nanti setelah disimulasikan, bagaimana hasilnya, apakah sama antara dengan prakteknya di modul asli dengan hasil simulasi apakah sama. Nanti misalkan sama, oh berarti anaknya ini nanti bisa memodifikasi skema atau layout dari yang ada di pasaran mungkin dengan jalur yang lebih sederhana atau mungkin dengan komponen yang berbeda. Mungkin seperti itu, Bu Prof. Ya, oke Pak. Saya lihat lagi di bawah Pak poin yang media, penggunaan media. Ya, kemarin kan ada penggunaan media, ini PJBL. Ceramah bervariasi Pak. Tanya jawab dengan diskusi seperti itu. Untuk variasi ini belum ada ceramah diskusinya, Bu Prof. Jadi adanya mungkin tambahan media-media seperti itu. Tapi kalau yang ceramah diskusi itu ada sendiri di sini. Seperti ini kalau ceramah diskusi, Bu Prof. Ada ceramah interaksi, ceramah variasi, ada metode ceramah plus yang katanya tanya jawab, diskusi, dan juga tugas. Ini yang keterbatasan media. Oh ya. Ya, ini bisa dikaitkan dengan PJBL dan PBL yang berbasis HOTS seperti yang baru saya jelaskan tadi, Bu Prof. Kebanyakan dari teman-teman seperti itu cara istilahnya menerapkan konsep HOTS-nya. Jadi dari kebanyakan guru di Raja Tangan hampir sama semuanya. Jadi siswa diharapkan membuat alat-alat sendiri, ya digunakan untuk sendiri, istilahnya seperti itu. Karena minimnya dana dari sekolah, Bu Prof. Ya,
Itu alat trainernya di sekolah cukup Pak untuk semua bidang keahlian yang ada untuk khusus elektronika. Kalau Misalnya ada mikroprosesor, ada alatnya, ada trainernya, bukan alat ya trainer. ada Bu Prof. Kemudian osiloskopnya cukup, Osilos, perbatasannya nggih. cukup dalam hal begini Pak, dia cukup karena untuk jumlah siswa yang ada di sekolah itu terpenuhi semua Pak. Jadi jangan satu kelompok 10 orang gitu baru menemukan alat ukur. Kalau multimeter ya cukup, Bu. Ya, Tapi kalau osiloskop osiloskop cuma masih ada kurang mahal ya. 4 Iya. kemungkinan. Di Iya. sekolah itu ada 4. Tapi masih layak gitu Pak, masih layak. Masih Bu Prof. Ada simulasi itu Pak, bisa digunakan osiloskop tanpa ada iya. alat osiloskopnya? Ada itu Bu Prof. Kalau simulasi biasanya saya membuatkan rangkaian dulu kepada siswa untuk simulasi dulu, kemudian ditampilkan dari simulasi osiloskop itu bagaimana. Nanti kalau misalkan, oh ternyata gambarnya seperti ini Pak, nah nanti ketika kenyataan menggunakan alat osiloskop yang sederhana diharapkan juga sama. Biasanya seperti itu, tapi kendalanya kadang siswa itu untuk memilih antara memilih frekuensi sama tegangan amplitudo DT per dV, biasanya seperti itu yang mungkin perlu siswa perlu diarahkan seperti ketika menggunakan multimeter, pemilihan jarum skala itu yang ya memang harus didampingi Bu Prof. Iya. Trainernya cukup Pak, trainer untuk semuanya ada, misalnya untuk sensor lengkap gitu, untuk elektronika industri. Ada elektronika industri di tempat Bapak? Iya, ini jurusan saya Bu Prof. Oh, Jadi enggak, Jadi tapi kalau apa niku trainer itu sangat sedikit Bu Prof. Tapi kalau modul-modul itu banyak. Jadi siswa itu dituntut untuk menganu sendiri, mencoba buat praktik sendiri. Buat sendiri sama siswanya. Baik Pak, keterlibatan industri dengan di sekolah Bapak gimana? Wah, ini kalau keterlibatan masih belum maksimal Bu. Belum maksimal. Misalnya begini Pak, ada berapa peralatan di industri itu bisa kita maksudnya digunakan oleh siswa kita, bisa melalui praktek industri atau ada hibah dari peralatan industri gitu Pak. Itu kita kan kerjasamanya seperti itu. Kalau beberapa SMK ada yang seperti itu Pak, atau ada juga hibah peralatan dari pemerintah. Itu saya pernah mendengar Pak, ada Bapak Kepala Sekolah kebetulan ikut juga PPG pada saat itu menjelaskan kami tidak pernah dapat hibah peralatan. Jadi katanya harus kita sambut ini, jangan kita menunggu tapi membuat proposal kemudian itu dikirim ke pusat, itu dapat Pak, ada beberapa. Ya. Harapannya malah dapatnya dari alumni Bu. Oh, dapat dari. Iya, jadi mandiri misalkan, ya Pak Angga. Iya. Kalau alumni sudah mandiri ya harus begitu juga. Jadi alumni yang sudah berprestasi, maksudnya kerjanya bagus di luar, ya bisa kita buat proposal untuk kami kurang peralatan ini dan sebagainya. Ya, kadang kan kalau alumni itu kan juga tahu beberapa kebutuhan dari, lebih suka kalau ada di kelasnya itu juga bekerja di sana. Jadi biasanya juga ada pembekalan dari alumni. Misalkan kalau mau bekerja di sana harus mahir PLC, harus mengenal PLC minimal seperti itu. Jadi mungkin dari alumni itu kadang juga ke sini, kemudian juga ikut andil dalam memberikan istilahnya contoh pekerjaan yang berhubungan dengan elektronika seperti itu. Ya, jadi ini Pak, coba saya lihat ini Pak yang software simulasi sama ya, menggunakan EBB, apalagi tadi. Kalau software simulasi itu kendalanya di saya karena komputernya sedikit Bu Prof. Jadi sangat sulit sekali untuk penjadwalan. Akhirnya misalkan sama seperti ini kondisi kegiatan PPG, siswa saya arahkan untuk simulasi menggunakan HP smartphone-nya. Itu bisa menggunakan software namanya aplikasinya Electric Circuit Studio. Di situ sudah banyak sekali istilahnya contoh-contoh rangkaian. Oh iya, baik. Jadi siswa bisa menganalisa sendiri, nanti disuruh membuat kesimpulan daripada rangkaian tersebut bagaimana hasil outputnya, mungkin tegangannya, arusnya, bahkan sampai dengan gelombangnya bisa istilahnya bisa diketahui, bisa dipelajari. Baik Pak Angga, makasih.
ya, nanti masukan-masukan tadi kami seperti itu, dan ini sudah cukup lengkap ya. Jadi nanti kalau apalagi kita mau melihat gitu Pak potret nanti di belakang. Ya itu biasanya pada apa itu Bu? Pada actionnya nanti yang mungkin agak berbeda Bu Prof. Ya, harus lebih baik lah actionnya daripada yang ditulis Pak ya. Ya, Biasanya seperti terima itu, kasih Bu, Pak Angga ya. Ya, Iya. silakan di stop. Kemudian nanti kita lanjut sama Ibu lagi ya, Ibu Rizky. Terima kasih Bu Ya. Prof, Pak Alamsyah atas saran-sarannya. Terima kasih. Ibu Rizky. Ya, Prof. Ibu Rizky, untuk pagi ini kita terakhir ya, Ibu. Iya, Prof. Lanjut lagi siang. Minta Bapak Ibu, waktunya ya. satu ya. Kita lanjut jam 1 lagi siang. Karena pas jam 10 saya ada ujian Bapak Ibu, minta maaf. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Prof Pur dan Pak Alamsyah atas waktu yang diberikan. Saya mohon izin share screen. Berdasarkan hasil kajian dari literasi dan wawancara kemarin, terkait poin pertama, yaitu terkait masalah minimnya pemahaman siswa dikarenakan metode penyampaian materi kepada peserta didik, yaitu yang pertama, di sini kemarin yang timbul adalah tentang pembelajaran kooperatif think per share. Di sini sudah saya tuliskan sintaknya, mulai dari berpikir, berpasangan atau pairing, yang ketiga itu berbagi. Model pembelajaran ini bagus karena di sini siswa saling mendukung atau ada besarnya interaksi antar siswa. Jadi di sini dalam proses diskusinya siswa saling mengembangkan dan saling memperluas pengetahuan dalam satu kelompok. Kelebihan dari think per share, yang pertama di sini siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. Di sini juga sebenarnya ada include tutor sebaya, jadi teman yang memiliki pengetahuan lebih tinggi bisa men-sharing dengan teman-teman yang pengetahuannya lebih rendah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Jadi di sini dalam satu kelompok setiap anggota bisa saling berkontribusi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, kekurangannya yaitu satu, perlu koordinasi terutama dalam satu pembagian kelompok. Karena biasanya kita tahu ada beberapa anak yang tidak bisa menerima anggota kelompoknya. Yang kedua, penggunaan kelas, terutama dalam kelas yang meja kursinya masih berupa meja kayu. Biasanya ini akan sedikit memakan waktu. Yang kedua yang diambil adalah tentang PJBL atau Project Based Learning. Di sini juga sudah saya tuliskan sintaksnya seperti apa, mulai dari perencanaan, mendesain perencanaan, menjadwal, memonitoring perkembangan, serta menguji hasil. Kelebihan dari PJBL sendiri yaitu di sini meningkatkan kolaborasi peserta didik, terutama jika proyek ini dilaksanakan secara berkelompok. Yang kedua, tentang kekurangan. Berdasarkan yang pernah saya jalani sendiri, kekurangan dari PJBL itu terkait masalah waktu. Waktu di mana biasanya anak SMK itu ketika membuat produk pasti akan molor atau tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Yang kedua terkait biaya. Biasanya untuk biaya pembuatan alat-alat atau proyek yang lebih besar seperti misalkan anak-anak membuat amplifier 150 watt OCL. Biasanya kan kurang lebih biayanya sekitar 100 sampai 120. Biasanya kalau untuk komponen masih ditanggung oleh sekolah, tapi untuk alat-alat seperti box dan sebagainya biasanya anak-anak memang harus menyediakan biaya lebih.
Yang ketiga, guru di sini harus benar-benar terampil dalam mengikuti perkembangan siswa. Apabila kita lengah sedikit, biasanya proyek ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga kemarin adalah yang timbul ada tentang kontekstual learning atau pembelajaran kontekstual. Di sini juga sudah saya tuliskan sintaknya, mulai dari modeling, questioning, learning community, inquiry, konstruktivisme, refleksi, dan authentic assessment. Kelebihan dari pembelajaran kontekstual yaitu memang pembelajaran ini lebih real karena memang anak setiap pembelajaran kita kaitkan materi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak itu lebih memahami bagaimana penerapan materi yang kita pelajari dalam keseharian kita. Seperti itu. Yang kedua, dengan mengaitkan penerapannya di kehidupan sehari-hari, biasanya anak-anak ini akan lebih paham dalam konsepnya, pemahamannya lebih kuat. Yang kedua, tentang kekurangannya, di sini memang guru harus lebih intensif membimbing. Karena kita tahu tingkat kemampuan anak, tingkat kecerdasan anak itu berbeda-beda. Makanya di sini peran guru sangat penting. Yang kedua yang kemarin timbul adalah tentang metode pembelajaran, yaitu metode ceramah. Beberapa narasumber yang saya wawancarai kemarin, memang kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, terutama jikalau guru tersebut mengajarkan pembelajaran yang sifatnya numerik atau numerasi. Karena kita tidak bisa lepas tingkat numerasi anak-anak itu sebagian masih rendah. Maka di sini memang ceramah itu masih menjadi solusi. Namun ceramah di sini tidak hanya sekedar ceramah, namun juga diberikan waktu untuk saling berdiskusi. Sehingga siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Kelebihan metode ceramah sendiri yaitu efektif dan efisien. Penyampaiannya lebih gamblang karena memang yang menyampaikan dari pendidiknya sendiri. Tentang kekurangannya yang jelas di sini peserta didik pasif karena memang pembelajaran hanya didominasi oleh pendidik. Yang kedua, tingkat kebosanan dan tingkat kreativitas peserta didik yang rendah. Yang ketiga, kemarin solusinya dengan menerapkan media, yaitu dari rekan saya, teman sejawat dari UI ini, yang notabene adalah guru penggerak, itu adalah menggunakan Smart App Creator atau SAC. Di sini memang kelebihannya siswa bisa mengakses, karena penggunaannya bisa menggunakan gadget, tidak perlu menggunakan laptop ataupun komputer. Dan sifatnya offline, tidak online. Kekurangannya, jikalau guru dalam menerapkan konten atau dalam pengisian konten media ini tidak kreatif, maka konten yang dihasilkan pun atau media yang dihasilkan pun juga tidak bisa menarik fokus dan konsentrasi peserta didik. Poin kedua terkait rendahnya kemandirian siswa. Di sini yang saya ambil adalah problem based learning. Kenapa? Karena dengan problem based learning, siswa kita ajak untuk secara mandiri berpikir kritis dan menyelesaikan masalah terkait materi pembelajaran. Jadi di sini anak dituntut aktif, tidak hanya mandiri secara individual, tapi juga secara berkelompok. Jadi di sini semua anak juga dituntut untuk saling berbagi informasi. Dari sintaknya, di sini mulai dari proses orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, penyelidikan, menyajikan hasil, dan mengevaluasi hasil. Saya tuliskan kelebihannya model ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini anak diajak untuk berpikir kritis menyelesaikan masalahnya, yang dikaitkan dengan keadaan dunia nyata atau real yang ada di sekitar anak. Kelemahannya satu, jika motivasi dalam diri siswa rendah, misalkan dalam satu kelompok ada siswa yang motivasi belajarnya rendah, maka biasanya siswa ini akan lebih pasif dibandingkan teman-temannya yang lain. Yang kedua,
biasanya ada penonjolan anggota tim, di mana teman-teman yang memang pengetahuannya lebih tinggi ini akan lebih menonjol. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Yang kedua di sini adanya monitoring. Lah, monitoring guru di sini berperan sebagai pengontrol, di mana jangan sampai terjadi kesenjangan pengetahuan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Jadi harus mendapatkan informasi yang sama. Yang kedua, PJBL sama seperti yang sudah saya sampaikan di poin 1, kelebihan dan kekurangannya juga hampir sama. Yang jelas di sini siswa diajak untuk secara mandiri memecahkan permasalahannya. Jika bukan permasalahan, biasanya produk, menyelesaikan produknya secara mandiri atau secara kelompok. Dan kekurangannya juga sama, yaitu terkait masalah waktu. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran. Yang pertama terkait model pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah kami memang juga ditunjuk sekolah sebagai sekolah pusat keunggulan atau sekolah PK, namun memang yang diunggulkan di sini memang bukan jurusan teknik audio video atau teknik elektronika, namun ada jurusan desain komunikasi visual. Di sini memang pembelajaran diferensiasi, guru memang harus bisa memberikan materi atau memberikan informasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi memang guru harus bisa mengidentifikasi bagaimana pembelajaran siswanya, apakah termasuk kinestetis, audio, ataupun visual. Kelebihannya dari pembelajaran berdiferensiasi ini, memang peserta didik di sini biasanya akan lebih bisa mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan minatnya. Kelemahannya di sini terkait kesiapan guru. Yang ditakutkan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika gurunya tidak siap. Tidak siap dalam arti karena banyak gaya belajar, otomatis media yang disediakan, modul yang disediakan pun juga berbeda-beda. Nah, disinilah yang akan menjadi permasalahan. Termasuk ketika saya IHT kemarin, saya belum menerapkan ini karena menurut saya sendiri belum mampu secara kompetensi, karena takutnya malah pembelajaran tidak bisa berlangsung karena saya tidak siap akan media ataupun materi yang sesuai. Yang kedua, kemarin yang timbul ada NHT, Numbered Head Together, yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Di sini hampir sama seperti pembelajaran kooperatif lainnya, yaitu adanya pembentukan kelompok, siswa diberikan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab. Di sini kelebihannya adalah saya jelaskan kembali tentang adanya tutor sebaya. Jadi di sini memang peran serta interaksi antara peserta didik memang lebih tinggi karena guru kan hanya sebagai fasilitator. Jadi antara peserta itu bisa saling sharing dan saling bertukar informasi atau pengetahuan. Kekurangannya hampir sama, bahwasanya di sini perlu adanya monitoring guru terkait penyampaian informasi antar peserta didik agar tidak ada siswa yang lebih menonjol. Yang timbul lagi tentang PJBL sama seperti yang di poin-poin sebelumnya, kelebihan dan kekurangannya juga sama. Nah, ini yang kedua terkait media pembelajaran, bahwasanya dalam model pembelajaran harus ada media pembelajaran yang digunakan. Misalkan dari kajian literasi yang kemarin saya ambil, itu adalah penggunaan media video simulasi atau video tutorial. Di sini peran video tutorial atau video simulasi bisa membantu, terutama peserta didik yang gaya belajarnya audiovisual. Kelemahannya, memang ketika kita menggunakan media pembelajaran ini perlu adanya pengawasan. Yang ditakutkan adalah ketika peserta didik itu hanya sekedar menonton tanpa mencerna dan memahami materi yang ada di dalamnya. Yang kedua,
misalkan penggunaan media ini tidak menggunakan laptop, kita menggunakan gadget, memang harus mengecek spesifikasinya. Mungkin karena ada beberapa HP yang speknya belum memadai atau belum mumpuni. Untuk yang keempat, terkait pemanfaatan teknologi informasi, kemarin dari hasil wawancara dan kajian literatur bahwasanya ada beberapa media yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama terkait media video interaktif. Kembali lagi bahwasanya media ini memang mampu mendemonstrasikan atau membuat siswa bisa membayangkan bagaimana isi dari materi tersebut secara audio dan visual. Kekurangannya mungkin dalam prakteknya biasanya anak-anak ini memang hanya fokus melihat videonya. Memang di sini peran guru sangat penting karena sambil menunjukkan videonya biasanya guru harus tetap memberikan sedikit informasi. Kekurangannya yaitu adanya beberapa video yang kontennya memang kurang mendukung materi atau kurang menarik, sehingga siswa pun ketika melihat video tersebut masih pasif atau bosan. Yang kedua, terkait sarana dan prasarana. Biasanya kan kita punya dua metode, bisa kita lihat video ini bersama melalui proyektor, dan mungkin beberapa kelas ada yang proyektornya rusak, itu yang menjadi kendala di sini. Namun kalau terkait penggunaan gadget, biasanya hampir 90% siswa sudah punya spesifikasi gadget yang memadai. Yang kedua, terkait media Google Classroom. Ini salah satu media LMS yang kita gunakan juga ketika pandemi COVID kemarin. Memang media LMS ini juga bisa sudah mencakup konten belajar, kuis, dan penilaian. Kelebihan dari media ini yang pertama bisa digunakan di semua perangkat, mungkin komputer, laptop, dan handphone atau smartphone. Yang kedua, lebih fleksibel dan efisien karena ketika COVID kemarin kita bisa melaksanakan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kekurangan yang saya rasakan sendiri ketika menggunakan Google Classroom itu adalah kurangnya interaksi saya dengan peserta didik. Bahwasanya sebuah pembelajaran itu tidak hanya terkait saya sebagai pendidik menyampaikan materi, tapi dalam proses pembelajaran saya juga perlu mengenal bagaimana karakteristik dari siswa saya. Nah, ini yang saya rasakan sekali ketika menggunakan Google Classroom. Dan feedback-nya biasanya hanya berupa penilaian. Jadi saya belum bisa merefleksikan pembelajaran secara utuh. Media yang ketiga, media smart application, sama seperti tadi, kontennya tentang konten pembelajaran. Sebenarnya konten ini mungkin hampir sama seperti iSpring, saya pernah menggunakannya ketika melaksanakan skripsi saya, bahwasanya ini sebenarnya dari media PowerPoint yang dibentuk menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan di handphone Android dan dirubah dalam bentuk APK. Biasanya memang kelemahannya itu jika kontennya tidak menarik, maka saat ini sama saja seperti PowerPoint biasa. Maaf, ini untuk EWB niatnya mau saya tambahi, tapi masih belum selesai. Yang terakhir tentang penggunaan Canva, kemarin dalam wawancara dan dalam pembelajaran juga memang sudah diterapkan. Canva ini memang membantu pendidik dalam mengkreasikan materi berupa PowerPoint. Biasanya kalau kita melihat konten dalam Microsoft atau Microsoft PowerPoint, tampilannya begitu-begitu saja. Tapi dengan Canva, biasanya tampilan, konten, dan istilahnya secara keseluruhan itu lebih menarik. Yang kedua, kemarinnya sudah dilaksanakan juga terkait merefleksikan pembelajaran. Anak-anak itu ternyata lebih antusias ketika merefleksikan pembelajaran dengan Canva. Mereka bisa menumbuhkan kreativitas. Oh, setelah pembelajaran ini yang saya dapat, dengan kreativitas mereka sendiri dengan bantuan Canva.
Kekurangan dari Canva sendiri, satu yang memang saya rasakan itu ada beberapa konten yang memang masih berbayar, jadi tidak gratis. Dan perlu aktivasi, biasanya seperti itu. Itu saja Prof. Pur dan Pak Alam saya yang bisa saya sampaikan. Mohon kritik dan saran, karena memang mungkin masih banyak kekurangan terkait tugas yang saya kerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky ya. Mungkin saya ambil alih karena Bu Prof ada pemandu untuk ujian. Saya ambil alih sementara sambil nanti menutup ya kegiatan ini. Iya Pak. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada masukan? Bu Rizky mungkin bisa diarahkan dulu ke halaman pertama. Mungkin Iya, ada Pak. teman-teman yang lain bisa memberikan masukan pada Bu Rizky. Ya, kita kan saling sharing ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Nah, mungkin juga jika ada yang mengambil kebetulan sama, misalkan karena ada teman-teman banyak yang mengambil model PJBL, PBL dan lain-lain ya kurang lebih kelemahannya dan kelebihannya mungkin sama ya, silakan saja diaplikasikan ke FK 21-nya ya. Asalkan memang itu betul-betul menjadi kendala dan kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk yang pertama ini ya Bu Rizky Firdausi, kalau untuk model pembelajaran kan sudah jelas di sini sampai sintaksnya tidak ada. Nanti di langkah berikutnya silakan Bu Rizky bisa setelah dianalisis ini bisa melihat kira-kira yang cocok yang mana buat saya gunakan di mata pelajaran saya dan di sekolah saya. Kalau ini kan model-model pembelajaran, saya rasa Bu Rizky juga bukan orang yang baru ya, sudah bisa menggunakan beberapa model, bisa menerapkan beberapa model pembelajaran. Nanti disesuaikan saja bagaimana dan model seperti apa yang ingin digunakan. Diturunkan lagi Bu. Icon kedua Pak. Ya silakan Bu. Ya. Yang kedua ini rendahnya kemandirian. Wah ya, seperti ini kan jelas juga dari modelnya sudah menjelaskan. Saya mau fokusnya ke yang terakhir ya Bu, untuk aplikasi. Kalau ini kan sudah jelas kelebihan kekurangannya, nanti Bu Rizky. Poin teknologi informasi Pak. Ya, nah, ini juga model dan nanti sisa diterapkan saja kira-kira di perangkat saya mau model pembelajarannya seperti apa. Nah, kalau di yang keempat ini teknologi ada beberapa memang teknologi yang bisa digunakan. Adapun kendala-kendala, misalkan kalau Bu Rizky sekarang luring ya? Atau luring Pak, ini sudah full day school dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau luring kan bisa dikolaborasi antara aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, misalkan Google Classroom dan lain-lain. Itu bisa digunakan menyampaikan materi. Kalau saya sih, saya menggunakan untuk bahan ajarnya saya pakai di Google Site misalkan. Jadi siswa bisa melihat kapan saja materi-materinya. Medianya saya menggunakan Canva misalkan. Oh iya Canva tadi berbayar, tapi saya rasa teman-teman juga sudah ada yang gratis ya. Canva ada yang free. Pakai itu Pak, pakai akun guru pembelajar kalau tidak salah. Betul itu sekali. Biasanya ya. Tapi menunggu bisa mendapatkan verifikasi. Yang gratis. Iya, harus menunggu verifikasi dulu. Silakan dimanfaatkan itu karena saya juga lebih senang membuat presentasi menggunakan Canva karena bisa diakses secara online dan bisa juga diarahkan menjadi sebuah PowerPoint. Atau saya Canva seperti itu. Membuat video juga bisa seperti itu. Bahkan saya menggunakan Canva
menggunakan LKPD, membuat LKPD. Oh iya, Pak, bisa. Nah, buat LKPD yang dirancang sedemikian rupa sehingga LKPD-nya menarik. Dan aplikasi yang lain saya rasa Bapak Ibu bisa mengkolaborasi nanti bagaimana modelnya di perangkat pembelajaran Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang ingin dipakai, karena ini menjadi wajib juga agar supaya tipiknya muncul, teknologinya muncul di perangkat Bapak Ibu nanti. Jadi tidak minimal PowerPoint itu minimal ya. Kalau ada video misalkan video pembelajaran atau video praktikum bisa diakses, nah itu juga bisa. Tapi paling tidak muncul di perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat nanti. Saya rasa seperti itu masukan dari saya, Bu Rizky. Tidak banyak kok ada. Nanti silakan dikolaborasi yang mana yang bisa digunakan di langkah selanjutnya ya. Iya, Prof. Iya, Pak. Dipilih yang mana yang sesuai. Saya kira demikian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada masukan lagi sebelum kita tutup. Bu Asti mungkin? Atau ada? Saya mohon izin stop share, Pak. Silakan, Bu, silakan. Pak Wahyu mungkin ada masukan, Pak Willy ada masukan mungkin? Atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sebelum kegiatan hari ini kita tutup, karena hari ini kan sepertinya sudah over juga ya. Saya juga mengajarnya jam 10 Bapak Ibu. Sekarang masih di rumah. Untung sekolahnya 10 menit dari rumah, jadi ya masih bisa lah. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada masukan? Ada Pak. Silakan Pak. Pak, mau bertanya, di analisis itu apakah harus dimasukkan sintak-sintak per model pembelajaran? Bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, kurang jelas. Sintaksnya di dalam analisis, bagaimana Pak? Mohon diulang Pak Edo, kurang jelas tadi. Ya, di dalam analisis itu Pak, apakah wajib kita meletakkan sintak-sintak daripada metode pembelajarannya? Gitu. Oh iya, seperti Bu Prof kemarin katakan, sintaks ini kan sebaiknya dimunculkan juga kalau memang ada didapat supaya menjadi referensi kita bisa menentukan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran itu. Kalau ada sintaksnya kan ada penjelasan bahwa model ini kegiatannya, sintaks pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya itu seperti ini. Nanti bisa juga menjadi bahan acuan untuk menentukan kelebihan dan kekurangannya. Kalau dibilang keharusan, tadi kan Ibu Ulfa juga tidak menampilkan, lalu Pak Angga juga tidak menampilkan sintaks. Tapi saya kurang tahu apakah menjadi sebuah keharusan dari Ibu Prof. Tapi sarannya kemarin seperti itu, ada sintaks yang ditampilkan supaya, atau minimal Bapak Ibu tahu sintaks-sintaks dari model-model pembelajaran yang dipasang, dimasukkan di analisis ini. Misalkan PJBL minimal Bapak Ibu tahu sintaksnya, lalu lebih baik lagi jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan model-model pembelajaran itu. Itu maksudnya. Jadi sintaks itu ditampilkan seperti itu di situ. Mungkin saja bukan merupakan kewajiban, tapi alangkah baiknya kalau memang ada yang ketemu sintaksnya dimasukkan supaya teman-teman yang lain bisa paham, karena saya juga tidak semua model saya pahami. Jadi jika muncul sintaks-sintaksnya, oh seperti ini loh model pembelajaran yang ini. Saya kira seperti itu Pak Edo ya. Mungkin ada masukan yang lain? Terima kasih Pak Alek. Ada tambahan yang lain mungkin? Tidak ada ya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, iya, kenapa Bu Rizky? Sudah cukup ya. Pak. Tadi info dari Ibu Prof, kita akan masuk ke sesi kedua jam 1, jam 13. Tapi nanti akan ada informasi di grup ya Bapak Ibu. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap tersenyum. Jangan membebankan diri dengan kegiatan ini. Jalani saja, insya Allah selesai Bapak Ibu. Insya Allah bisa
bisa kita lalui bersama dan bisa lulus bersama-sama. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dari dosen pembimbing dan saya sebagai guru pamong. Insya Allah kita ketemu siang nanti jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alamsyah atas pembelajarannya hari ini. Terima kasih Pak buat hari ini. Semangat teman-teman.